Di video ini gue mau ngasih tau ke kamu buku-buku apa aja yang berhasil gue baca sepanjang bulan April. Ikutin terus videonya. Hey fellows, welcome back to my YouTube channel. My name is Saya. Sesuai dengan judul video ini, gue akan kasih tahu ke kamu rangkuman buku yang udah gue baca sepanjang bulan April. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yang pertama adalah ini dia, Rich People Problems. Ini adalah buku ketiga alias buku terakhir dari seri Crazy Rich Asians yang ditulis oleh Kevin Kwan. Ada jeda sekitar 3 tahun dari sejak terakhir gue baca buku keduanya yang China Rich Girlfriend. Yang itu jujur bikin gue jadi lupa gitu nama-nama tokoh yang ada di dalam sini, yang ada banyak banget. Tapi untuk tokoh-tokoh inti gue masih inget lah ya. Di sini, di buku ketiga ini adalah dimana segala sesuatunya tuh berakhir gitu. Dan itu membuat pengalaman ketika membaca buku ketiga ini seperti naik roller coaster sama makan permen nano-nano. Halah, lebay ya. Tapi itu beneran. Jadi gue sepanjang baca ini kayak naik terus turun gitu perasaan gue. Terus juga gue ngerasain sedih, ngerasain seneng, gue ngerasain terharu, tersentuh, terenyuh. Pokoknya macem-macem deh. Dan itu bikin gue suka banget sama buku ketiga alias buku pamungkas dari cerita tentang orang-orang kaya ini. Intinya di buku ketiga ini, Suyi, neneknya Nikki itu kan sakit keras dan kemungkinan usianya juga nggak akan lama. Jadi Nikki dipanggil untuk balik ke Singapura meskipun pada saat itu kondisinya Nikki tuh masih marah sama neneknya atas apa yang dia perbuat pada saat pernikahannya dia sama Rachel. Nah itu kalau kamu belum baca buku 1 dan kedua kemungkinan akan spoiler sih. Terus ini kan genre-nya drama komedi ya, jadi otomatis ada banyak sekali drama dan emang drama banget gitu kehidupan para orang kaya di sini. Tapi ada juga komedinya, scene-scene tertentu yang bisa bikin sukses, bikin gue tersenyum-senyum, bahkan ketawa ngakak gitu ya. Terus juga scene favorit gue di buku ketiga ini adalah ketika Nikki, Astrid, sama Colin tuh mengendap-ngendap di kebun raya untuk mencari jalan bertemu dengan neneknya itu, Suyi. Itu scene favorit gue lah pokoknya. Terus juga gue mau kasih tahu kalau di buku ketiga ini justru gue tertarik sama tokoh yang bernama Oliver Tatian. Si Oliver ini adalah sebuah penggambaran nyata gitu ya, bagaimana seseorang yang hidup di tengah-tengah para crazy rich ini, di tengah-tengah orang super duper kaya, tapi sebenarnya di balik keglamoran itu dia tuh hidup pas-pasan, dia harus kais sana kais sini untuk tetap mempertahankan gaya hidupnya. Ada quote yang gue suka di sini, bukan quote sih, lebih tepatnya cuma kalimat aja, tapi kayaknya cocok banget, ngena banget sama kehidupan nyata. Di sini dibilang, Oliver selama ini selalu berada dalam kelompok orang-orang super kaya dan sangat sedikit yang memahami sebentuk neraka ketika harus hidup di dunia tempat setiap orang di sekitar kita luar biasa kaya, tetapi kita tidak. Nah, itu juga adalah bagian dari cerita di buku ketiga ini yang bikin gue suka sih. Bagaimana si Oliver Tatian ini tuh mempertahankan gaya hidupnya, dan sebenarnya bikin gue terpukau adalah, oh ternyata apa yang dilakukan oleh Oliver Tatian itu bisa menghasilkan uang ya kalau kamu bergaul dengan orang-orang yang tepat. Jadi sebenarnya ada pelajaran-pelajaran finansial juga sih dari buku yang sebenarnya super duper drama ini. Selain Oliver Tatian juga di sini gue melihat sisi lain dari Suyi, neneknya Nikki yang di buku ke-1 dan kedua kayaknya angkuh banget gitu ya. Kita diajak untuk melihat masa lalunya Suyi dan dari situ kita jadi bisa lihat sisi lain dari seorang Suyi, dan ada kejutan yang bikin kita semua shock deh mengenai sosok Suyi ini sebenarnya di bagian menuju akhir. Itu bikin shock, bikin konyol juga. Wah, pokoknya gue suka banget sama buku ini. Ini otomatis jadi salah satu buku favorit gue di sepanjang tahun 2020 ini, yang itu membuat gue memberikan 5 dari 5 bintang buat Rich People Problems. Buku selanjutnya yang gue baca adalah ini dia, Journal of Terror Titisan. Ini adalah buku kedua lanjutan yang Journal of Terror kembar. Kalau yang kembar gue udah bikin video review khusus membahas buku tersebut, ada di sini sama di bawah linknya, kamu bisa nonton setelah selesai nonton video yang ini. Ini gue bacanya di Gramedia Digital. Impresi gue setelah membacanya, buku kedua ini lebih serem dari yang pertama karena di awal aja kita tuh udah dikasih cerita tentang Palasik. Ada yang tahu Palasik? Palasik itu adalah makhluk berwujud kepala yang melayang-layang setelah maghrib dan menghisap darah janin serta bayi. Serem kan ya? Udah gitu, di buku kedua ini tuh tokoh utamanya perempuan, namanya Sukma. Itu juga yang bikin gue makin suka sama buku kedua ini. Sesuai dengan judul bukunya Journal of Terror, setiap bab di sini benar-benar memberikan kita sensasi mengerikan karena teror, dan itu dilihatnya dari kacamata seorang anak perempuan yang bisa ngeliat.
Dan di sini menurut gue justru nggak ada bab-bab yang agak sedikit membosankan seperti ketika gue baca buku pertamanya. Udah gitu di sini nanti ada scene yang melengkapi buku pertama, yaitu scene dimana semua keluarga Natadiningrat berkumpul. Kita jadi bisa tahu apa yang dirasakan Sukma pada malam tersebut setelah kita tahu penggambaran suasananya dari kacamata Prana di buku pertama. Dan ternyata masih ada lanjutan ceritanya lagi, jadi sepertinya akan ada buku ketiga. Secara keseluruhan, Journal of Terror yang titisan ini gue lebih puas, makanya gue kasih 4 dari 5 bintang buat buku keduanya ini. Buku ketiga yang gue baca di bulan April adalah ini dia, Into the Water, yang ditulis oleh Paula Hawkins. Ini adalah buku yang kita baca barengan sepanjang bulan April ini. Jadi udah gue bikin tuh video review yang khusus membahas tentang novel ini, sama ada juga video spoiler discussion. Jadi kalau kamu udah baca dan pengen tahu opini dari teman-teman yang udah baca, bisa nonton video spoiler discussionnya. Linknya ada di kolom deskripsi bawah, tapi nontonnya nanti setelah selesai video yang ini. Buku keempat yang gue baca di bulan April adalah ini dia, The Art of Giving Back, yang ditulis oleh Nila Tanzil, sebuah seni berbagi kebaikan. Jadi ini tuh buku non-fiksi dan genrenya lebih ke inspirasi kali ya. Jadi buku ini memberikan kita pembacanya inspirasi untuk berbagi kepada sesama, karena itu yang diceritakan oleh penulis Nila Tanzil, bahwa sifat berbagi atau tindakan berbagi itu tuh sudah tertanam di diri dia dari sejak kecil karena diajarkan oleh ibunya. Dan setelah beranjak dewasa, terus dia udah bisa jalan-jalan ke luar negeri, dia justru makin dipertemukan oleh orang-orang yang sebenarnya keadaannya tuh kurang beruntung tapi punya semangat berbagi yang justru lebih tinggi gitu daripada orang-orang yang berada. Seperti contohnya ketika penulis jalan-jalan ke Sri Lanka, di sana dia ketemu sama satu keluarga yang punya 3 anak. Keluarga tersebut sebenarnya hidupnya pas-pasan, tapi mereka mau mengajak Nila, penulis, ke rumah mereka yang notabene cuma sepetak ukuran 4x5 meter dan menjamu Nila di situ. Udah gitu pas penulis mau pulang, anak perempuannya lari ke kamar terus ngasihin kalung mote-motenya dia itu, yang sebenarnya kayaknya itu cuma satu-satunya kalung yang dia punya, tapi dia mau kasih ke Nila sebagai kenang-kenangan. Di situ Nila tersentuh, dan di sini juga diceritain salah satu motivasi kenapa penulis mau mendirikan Taman Baca Pelangi di daerah Indonesia Timur. Jadi Nila Tanzil ini adalah pendiri Taman Baca Pelangi yang, wah pokoknya cabangnya udah banyak, gue lupa ada berapa banyak cabang di Indonesia Timur sana. Itu terdorong salah satu motivasinya karena ingin berbagi asiknya membaca gitu sama anak-anak yang tinggal di Indonesia Timur. Ini bukunya nggak tebel, 120-an halaman ya, udah gitu dalamnya juga berwarna-warni seperti ini, gaya bahasanya ringan, enak dibaca, sebuah buku yang bisa dihabiskan sekali duduk dan juga memberi inspirasi. Sejauh ini gue kasih 3,5 bintang buat The Art of Giving Back. Novel selanjutnya yang gue baca adalah ini dia, Tokyo dan Perayaan Kesedihan, yang ditulis oleh Ruth Priscilla. Ini tuh lebih tepat disebut novela kayaknya karena jumlah halamannya cuma 200-an kurang, plus diselingi oleh foto-foto gitu ya. Ini bercerita tentang Shira Nagano, tokoh utamanya, yang pergi ke Tokyo serta merayakan kesedihannya. Aneh ya, kesedihan kok dirayakan gitu. Tapi ya emang begitu gitu. Karena itu pula novela ini tuh auranya suram gitu. Suram banget, suram tapi indah. Halah, gimana sih ya? Ya jadi kan si Shiranya ini pergi ke Tokyo, otomatis kita diajak untuk menjelajahi sudut-sudut kota Tokyo lewat narasinya Shira dan juga foto-foto yang bisa kamu temukan di dalam sini. Di sini Shira akan cerita, sebenarnya bukan cerita, lebih tepatnya kayak melontarkan pertanyaan. Begitu banyak pertanyaan tentang kehidupan, dan 1-2 pertanyaan yang dilontarkan oleh Shira ini gue merasa kayak relatable. Gue juga mungkin pernah di satu titik dalam kehidupan gue mempertanyakan hal yang sama seperti yang Shira pertanyakan itu. Novela ini tuh dibagi jadi 2 bagian, dan bagian yang satu lagi nanti akan bercerita tentang seorang tokoh bernama Joshua Sakaguchi. Kalau di bagiannya Shira kita diajak berjalan-jalan di kota Tokyo, sementara untuk di bagiannya Joshua kita akan diajak untuk lebih mengenal si tokoh bernama Joshua ini, karena kita akan dikasih lihat latar belakang kehidupannya, dikasih lihat situasi keluarganya, dan lagi-lagi beberapa scene atau kejadian yang dialami oleh Joshua itu mungkin pernah juga kita alami sebagai manusia. Intinya novela tipis ini tuh mengajak kita pembacanya untuk merenungkan lagi makna hidup. Karena di dalamnya kita akan menemukan sekelumit lah keadaan
keadaan yang mungkin relatable sama diri kita. Dan karena itu pula gue nggak berasa ngabisin ini cuma dalam sekali duduk, tahu-tahu udah habis aja, karena ya itu tadi juga faktornya bahwa buku ini nggak tebel-tebel amat. Karenanya gue kasih 4 dari 5 bintang buat bukunya Ruth yang ini, Tokyo dan Perayaan Kesedihan, karena gue ngerasa relatable banget sama buku ini. Buku selanjutnya yang gue baca adalah ini dia, Wake Up Sloth. Ini gue bacanya di Gramedia Digital. Ini tuh direkomendasiin sama salah seorang teman Bookstagram, Wardah. Udah gitu di depannya ini ada tagline dari judulnya, yaitu cara anak muda memandang problematika kehidupan. Menarik kan? Jadi makin bikin gue penasaran buat baca bukunya. Ini tebelnya cuma 100 halaman kalau nggak salah. Udah gitu di dalamnya dipenuhi sama quotes-quotes sama ilustrasi-ilustrasi kayak gini nih. Wake Up Sloth ini tuh lebih ke buku non-fiksi dan genrenya motivasi. Jadi dengan membaca itu, hitung-hitung kita diingatkan lagi lah. Hitung-hitung kita mencari penyemangat dari quotes-quotes yang bertebaran di dalam buku ini. Nanti di dalamnya juga ada beberapa lembar atau halaman yang mengajak membaca untuk ikut beraktivitas. Kayak misalnya nulis apa sih yang kamu syukuri hari ini, atau coba gambar peta kehidupan kamu, seperti itu. Jadi menurut gua buku ini tuh lebih cocok untuk kamu yang suka sama buku-buku berisikan ilustrasi dan juga kata-kata sederhana seperti NKCTHI, dan memang suka gitu ya mengoleksi buku-buku seperti itu. Karena gue nggak terlalu suka ngoleksi buku-buku ilustrasi, jadi ini gue kasih 3 dari 5 bintang, karena tetap narasi-narasi di dalamnya bisa memotivasi dan mengingatkan gue untuk bangkit lagi gitu ya ketika merasa down atau merasa lagi berada di bawah. Ternyata gue lupa ngerekam kalau gue tuh udah baca Penance di bulan ini, bulan April. Tenang-tenang, bukunya memang belum terbit, tapi gue dikasih kesempatan sama penerbit Haru buat baca duluan naskahnya. Nanti gue akan bikin video review khususnya, plus gue juga punya kode diskon buat kamu untuk dapet tambahan diskon selama periode pre-order. Jadi tungguin video review khusus Penance. Yang bisa gue kasih tahu sekarang cuma ini Minato Kanaya emang bener-bener Ratu Iyamisu. Pas baca Penance ini kembali muncul perasaan gak enak, dan ini bahkan lebih menurut gue. Terus juga kalau kamu ngerasa udah melihat sisi tergelap manusia atau mungkin anak-anak gitu ya di dalam Confessions, kamu akan lebih shock dan terkejut lagi ketika membaca apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak remaja di novel Penance ini. Jadi tungguin video review khusus Penance ya. Ada 7 buku yang berhasil gue baca sepanjang bulan April ini. Mana yang udah pernah kamu baca, atau malah ada yang setelah nonton video ini kamu jadi malah penasaran gitu pengen baca? Kasih tahu di kolom komen di bawah ya. Kamu sendiri selesai berapa buku di bulan April ini? Kasih tahu juga di kolom komen. Jangan lupa like video ini kalau kamu suka, subscribe juga ke channel ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. See ya!